akan kita bahas pertama adalah perkembangan proses produksi industri kreatif. Dengan adanya industri kreatif di Indonesia saat ini telah menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Salah satunya di bidang desain komunikasi visual. Karena DKV memiliki peran penting dan mampu memiliki dampak besar terhadap ekonomi kreatif. Nah, industri kreatif sendiri ini merupakan awal dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi teknologi. Industri kreatif bisa disebut sebagai industri budaya atau ekonomi kreatif. Menurut Hawkins, ekonomi kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni kerajinan, desain, fashion, dan lain-lain. Namun, ini penjelasan Hawkins belum diakui secara internasional. Selanjutnya adalah desain komunikasi visual dalam industri 4.0. Adanya revolusi industri berasal dari terjadinya fenomena pada tahun 1750 sampai 1850. Kata desain muncul akibat dari revolusi industri di Eropa pada abad ke-20. Istilah desain grafis baru dimulai dipopulerkan dengan adanya perkembangan teknologi pada awal abad ke-20. Media komunikasi mulai digunakan, pendesain dapat berkembang sehingga memanfaatkan media komputer dan elektronik. Desain komunikasi visual dijadikan sebagai salah satu sarana mengkomunikasikan pesan visual kepada masyarakat dengan cara mengolah elemen virtual berupa ilustrasi, tipografi, warna. Dengan desain komunikasi visual mampu memberikan solusi kreatif bagi produk ekonomi kreatif lainnya yang memiliki masalah dalam mengkomunikasikan produk. Contohnya dari industri kreatif saat ini yaitu perancangan dan kemasan atau packaging sampai visualnya branding sebuah produk total dapat mengikat nilai secara otomatis. Pembahasan yang ketiga adalah teknologi digital dalam industri. Kemajuan teknologi digital yang kemudian menggantikan teknologi analog dan manual sehingga bisa menghasilkan proses produksi yang lebih efisien dan bermutu tinggi hasilnya. Kemajuan teknologi digital pada media juga memberikan pengaruh pada teknologi industri desain komunikasi visual. Pembahasan yang keempat adalah desain komunikasi visual di era kemajuan teknologi industri. Kemajuan era teknologi industri memberikan kemudahan dalam proses produksi media desain komunikasi visual di berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi industri yang baik bisa memberikan hasil yang lebih baik dan konsisten pada produknya. Dengan adanya kemajuan teknologi industri diharapkan juga tidak ketinggalan pada kualitas karya desain komunikasi visual. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang baik pada sektor ekonomi kreatif dikarenakan memberikan kemudahan. Yang terakhir adalah materi konsep industri hijau. Produksi pada industri juga melalui suatu siklus. Siklus tersebut terdiri dari satu tahap praproduksi yang terdiri dari perancangan rencana produksi dan persiapan sumber daya baik sumber bahan ataupun sumber daya manusia. 2. Tahap praproduksi yang terdiri dari alur utama proses produksi di mana terjadi proses pengolahan materi produksi sehingga menjadi bahan dengan menggunakan peralatan sesuai tata sistem operasional produksi yang berlaku. 3. Tahap pasca produksi terdiri dari proses pengakhiran seperti uji kelayakan, pengemasan, dan pengiriman atau distribusi produk. Dampak negatif dari siklus produksi pada lingkungan. 1. Berdampak polusi, yaitu seperti polusi udara, air, dan suara. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan dan habisnya sumber daya alam. Yang ketiga, menyebabkan limbah sisa produksi. Yang keempat, sampah sisa produksi yang tidak bisa digunakan atau didaur ulang secara alami.
Untuk melaksanakan operasional konsep industri hijau juga diperlukan upaya-upaya seperti: 1. Bahan baku yang diupayakan dari bahan baku yang dapat diperbarui. 2. Pembangkitan dan pemanfaatan energi secara efisien. Yang ketiga, penghematan energi pada peralatan untuk produksi secara lebih efisien dan efektif dengan cara kalkulasi dan pembagian. Yang keempat, penggunaan alat produksi yang tidak banyak menghasilkan limbah. Yang kelima, pengupayaan pada hasil produk yang tidak merusak lingkungan. Sekian materi pada kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.